Selamat datang di channel kami, Tim Kabar Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam sesuai waktu Anda ketika menonton video ini. Oke pemirsa, mari kita simak dahulu cuplikan dua video, yaitu video Presiden Soeharto dan video Presiden Jokowi ketika menjawab suatu pertanyaan. Nama saya Ruri Prihatini Lubis dari Sumatera Utara, Kota Madia, Medan. Horas ya. Pak, saya mau tanya, berapa jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di garis kemiskinan? Kemiskinan Jumlah. seluruhnya 190 juta rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sekarang tahun 93 kita sensus itu masih 25.900.000, 25,9 juta rakyat Indonesia. Dan yang menempati kurang lebih 20.666 desa tertinggal. Masih banyak ada? Banyak, Pak. Tapi juga yang sudah kita entaskan daripada kemiskinan sudah banyak. Itu selama 25 tahun ini dari 60% sekarang tinggal 13%. 13% dari jumlah yang sudah lebih tinggi. Jadi sudah banyak yang kita tetap, tapi masih ada yang juga belum menikmati pembangunan itu, masih hidup di bawah garis kemiskinan. Karena itulah kita memasuki Pelita 6 itu berjuang untuk mengentaskan mereka. Di antara anak-anak pun juga nanti bisa membantu di desanya masing-masing, ya. Nah, kita. Terima kasih, Pak. Baik, sabar lagi. Jadi seperti yang sudah kita perkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di semester 1 itu kira-kira 4,7. Ini kita harapkan mentok. Kemudian pada semester 2 itu mulai merangkak naik. Karena memang berhubungan dengan serapan anggaran, baik di APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota, biasanya memang bergeraknya. Saya kan pernah di kota, pernah di provinsi, pernah ya kan ya. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru mulai, nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November disuruh gini. Ngebut, Pak. Itu yang harus dirubah cara-cara seperti itu, sehingga antara Januari dan sampai Juni itu ada juga uang beredar yang sama, mestinya seperti itu ya kejadiannya itu. Tetapi memang ada sekarang ini ada pengaruh-pengaruh eksternal yang juga mempengaruhi ekonomi kita, dan semua negara memang kondisinya. Dari cuplikan video tersebut pemirsa, kita bisa menilai karakter masing-masing dari presiden, yaitu Presiden Soeharto dan Presiden Jokowi. Kalau saya secara pribadi, justru saya mengacungi jempol terhadap Presiden Soeharto, karena betapapun sulitnya jawaban tetap dijawab dengan jujur, meskipun yang tanya itu seorang bocah yang masih sekolah SD. Tapi dengan gamblangnya Presiden Soeharto menjelaskan bahwa Indonesia waktu itu masih banyak yang hidup di garis kemiskinan. Terbuka dengan jawaban yang seolah-olah jujur, Presiden Soeharto menjawab. Dan nantinya para siswa di wilayah desa masing-masing ikut membantu mengentaskan saudara-saudara kita yang masih hidup di garis kemiskinan. Beda ketika Pak Jokowi ditanya oleh wartawan terkait pertumbuhan ekonomi. Jawaban Pak Jokowi kan seolah-olah gengsi, tidak mau kalau memang perekonomian waktu itu anjlok, tidak mau dia disebut anjlok. Tetap nanti pada akhirnya meroket, pada akhirnya nyungsep sampai hingga saat ini utang Indonesia hampir mencapai 7.800 triliun. Itu kok namanya meroket? Meroket itu naik ke atas. Kalau turun, meroket menurun gini namanya nyungsep pemirsa.
Itu penilaian saya secara pribadi. Kita tidak benci pada Pak Jokowi, enggak, cuma kan kita menilai karakter masing-masing presiden. Boleh saya secara pribadi mempunyai penilaian maupun pemirsa mempunyai penilaian tersendiri, ya monggo, tapi sama-sama memberikan penilaian ya antara yang satu dengan yang lain ya harus saling menghormatilah penilaian dari seseorang. Apapun penilaian pemirsa ya tetap saya hormati. Itu pemirsa, saya kira cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang tersinggung. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa, dukung channel kami dengan cara tekan tombol subscribe. Sampai jumpa.